Udah nih. Udah. Oke, kita wawancara sama Rahman Afri. Iya. Sang ayah dalam dunia stand up comedy. Iya. Iya. Lo dipanggil ayah kenapa? Nggak tahu gue juga. Padahal kan ada yang kayak lu, Arif Didu juga kan tua ya. Iya. Kenapa lu dipanggilnya Cing, nggak ayah kan gitu? Iya. Tapi lo membahasakan diri ke anak-anak juga ayah? Enggak. Gue nggak pernah bilang, ayah enggak. Geli gue sebenarnya digituin. Lebih ke Jaja Miharja kalau Iya. ayah ya. Ayah Jaja. Iya. Tapi anak-anak pada nyaman ya udah biarin aja lah. Tapi lo sama anak-anak lo memang dipanggilnya ayah? Ya anak di rumah iya ayah. Oh, jadi tau lah lo dipanggilnya ayah. Dan lo udah terima aja lo dipanggil ayah? Ya, terima aja senyamannya mereka, takutnya nggak nyaman kan malah ngobrolnya ada gap lagi. Iya. Tapi emang orang nyaman ya ngobrol sama lo, Man? Enggak juga sih. Kadang nggak senyaman itu. Yang nyaman yang butuh-butuh aja sama gue. Gue kan orangnya gitu, Cing. Maksudnya orang yang nggak perlu dinasehatin gue nasehatin gitu. Kadang-kadang anak SMP lagi nongkrong juga gue samperin, gue marahin sama gue. Lu ngapain nongkrong, pulang lu? Iya. Padahal lo kecil juga nongkrong. Iya, gue kecil nongkrong. SMP juga lo Nongkrong. bandel. Bandel banget gue, Iya. bandel. Terus kenapa jadi sekarang ngeliat orang yang dulu, orang yang melakukan seperti yang lo lakukan dulu, terus lo pengen ngebenerin gitu? Apa? Emang naluri keayahan lo? Enggak juga cukup sih. tinggi. Karena gue ngerasa nggak ada manfaatnya, Cing. Pengen nyari jati diri aja pada umur segitu tuh pasti nyari, gue nih jago, gue bisa gitu. Dan ternyata ya nggak ada hasilnya juga. Karena lo juga pernah merasakan itu. Pernah kayak nyari jati diri, nyari perhatian orang gitu. Istilahnya sampai yang wah tindik-tindikan. Iya. Gitu. Dulu belum ada yang nindik sampai 3, gue udah 3 di hidung, di alis 2. Wah, anak gue kemarin gede nanya, "Ma, itu ayah tindikan?" "Bukan, bekas jerawat." Gitu. Iya, malu. Kalau malu itu udah sekarang gitu loh. Untungnya gue nggak bikin tato aja dulu, bandel udah. Iya. Itu untung apa nyesel? Untung untung. dong. Gue untung banget. Ada teman gue yang nyesel kan. Nyesel gue nggak bikin tato waktu gue bandel gitu. Karena dia suka tato. Oh. Tapi tato kalau udah tua culun ya. Keriput. Keriput, ya. Makanya gue untung. Waktu itu gue pengen bikin di leher. Anjir. Jadi Gak ini kawat jaro. Ya. Iya. Kayak anaknya Iwan Fals si Iya, Galang. Gue mau bikin di sini, terus sama gelangnya di sini. Wah, kan di sini gampang banget diliatin orang kan. Apa lihat mata gue tuh. Iya. Seneng banget gue tuh. Orang kalau butuh perhatian gitu. Iya. Ya namanya orang miskin. Susah nyari perhatiannya, Cing. Iya. Tapi lo emang lahir gede di Priuk? Lahir gede di Priuk. Gede kayaknya gue di jalan dah. Ya maksudnya lo tinggal di Priuk? Iya, tinggal di Priuk. Tua di jalan kali ya. Oh iya, tua di Ke jalan. kemana-mana gitu. Tapi balik lagi ke Priuk lagi nih gitu. Ya Priuk, walaupun kota kecil tapi kebanggaan gue lah. Tapi Iya. kan bilang Priuk tuh Bronx. Kalau orang begitu dengar kata Priuk, yang ada di pikiran orang lebih banyak preman gitu. Emang se Bronx itu apa enggak sih Priuk? Dulu kali sih, kalau sekarang mah enggak lah, menurut gua. Ya karena lo tinggal di situ kali ya. Iya. Karena kemarin gua ngajak teman gua, ya main yuk. Enggak, ntar motor gua hilang katanya. Spion aja bisa hilang katanya. Kayaknya sekarang udah enggak lah. Aman sih sekarang. Priuk. Iya, aman serius. Tapi Ribut-ribut pergaulannya, mabok-mabokannya ada masih. Tetep pada minum aja pinggir jalan, biasa. iya biasa kalau kita yang lihat ya. Iya. Cuman orang yang baru jalan naik motor nih, anjing pada minum di pinggir jalan. Kenapa? Karena kalau di tengah ketabrak. Aduh, beban nih. Aduh, ini kalau ngobrol sama ini komedian harus ada punchline ya. Aduh, berat. Tipis-tipis aja mah. Iya. Iya, penghangat suasana. Iya sih. Tadi gua udah mau gitu cuma takut aja nggak kena. Tapi lo masuk stand up comedy itu tahun berapa, Pak? Gua tahun 2013 bulan Maret. Bulan Maret. Pertama kali open mic atau pertama kali manggung? Pertama kali gabung nongkrong di komunitas Jakut. Kenapa tuh? Kalau anak-anak muda kan, berarti lu udah tua juga kan waktu itu. Umur gua berapa tuh? Udah 30-an lebih. 38 Nah, apa? iya. 37 lah, antara itu lah. Ya udah tua lah ini ya. Tua ya segitu. Tua Ya? lah segitu untuk masuk. Untuk baru mulai sesuatu yang baru ya. Kayaknya tua zaman kita kalau ngedenger, misalnya kita dulu nih, umur berapa? 40, ih tua banget tuh. Iya. Sekarang mah kayaknya ngedenger orang umur gocap juga biasa aja sih. Iya karena lu bentar lagi.
Kalau dulu kan kita masih lama. Iya bener. Iya, kita umur 20-an nih, umur 40 tua banget, orang masih 20 tahun lagi. Tapi waktu gua kecil tuh ngeliat orang 40-an pakai sarung, pakai baju koko gitu. Iya. Gua ngeliat lu kayak gini kayak anak muda aja sih. Karena mau ketemu lo ini. Biasanya pakai apa lu? Pakai sarung, pakai koko. Sarungnya Wadimor lagi. Iya, Wadimor. Iya, tapi itu udah termasuk tua lah. Iya, Sama iya. gue juga masuk ke stand up tuh umur 37-38 tahun. Dan teman-teman kita anak yang jauh. Iya. Nah, lu gimana tuh menempatkan diri? Awalnya sih gua masih aman-aman aja karena waktu itu anak gua masih SMP SMA. Iya. Nah setelah anak gua kuliah tuh udah mulai nggak nyaman. Kan? Teman-teman anak gua ikut gabung. Nah yang biasa gua ngobrol sama anak-anak yang ngomong-ngomong kasar, wah tai lu anjing. Ya mau nggak mau kalau ada anak temennya anak gua nih, jaga wibawa gua lah sebagai bapaknya gitu kan. Nggak bisa bercanda kasar. Suara juga mulai ditahan tuh. Gimana? Bapakmu sehat? Bapakmu lagi. Harus gitu, Cing. Nanyanya udah bapakmu. Gue udah nggak bisa ngebedain itu. Iya, Makanya iya. sekarang gue kalau udah ada ngedenger, wah ada si A, si B, teman anak gue nggak ikut nongkrong. Ngindarnya gitu doang. Ya kita kan Padahal kalau mungkin anak lo ngebanggain bapaknya. Bapak gue mah enak bisa nongkrong sama teman-teman anaknya. ya guanya nggak ada harga diri ntar di mata temennya. Iya. Iya. Apa ya? Contoh kayak teman deket lah. Taruhlah pacar anak gua gitu. Iya. Sampai sekarang aja nggak ada yang mau main ke rumah gua gitu. Alasannya? Nggak tahu. Antara takut sama apa? Karena gua pernah ancam sama anak gua. Kalau belum selesai kuliah jangan pacaran. Biar fokus dulu. Nah sekarang udah selesai kan. Emang dia kuliah sampai jam 5 doang? Aduh, jangan lucu-lucu dong. Gue takut nih. Pantesan gue jarang job. Lucu aja. Aduh. Dan itu, tapi Backstreet lo tau gak dia Backstreet? Tahu lah, gue juga tahu. Tahu. Aman ya sebenarnya. Aman, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma emang karena gue ancam, jadi mungkin udah kesimpan di kepala mereka yang, aduh ntar dia apa-apain nih sama ayah gitu. Pernah gue sakit dirawat tuh udah diimpus, baru dia bawa temennya. Ya kenalin, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, dibawa. Iya, maksudnya ya sekalian kalau emang ini udah saat terakhir. Padahal mah dibawa ke rumah kan enak ya, bisa gue bercandain gitu kan, kerja di mana gitu, kayak orang tua lainnya lah gitu. Gaji UMR, bikinin air putih aja lah kan gitu. Tapi kalau ke anak-anak komik, lo gimana tuh? Lo kan ada gap umur yang lumayan bisa beda 15-20 tahunan sama lo. Nah lo gimana masuk ke mereka? Ya gue jadi mereka lah, Cing. Ya seumuran gitu. Kita nggak bisa nahanin ego kita ya. Kita kalau ke bawah emang kita harus turunin. Yang gue tahu itu, soalnya ada teman-teman yang seumuran di komunitas, dia ego, seleksi alam kan mental semua. Iya benar. Nah gue bisa bertahan ya karena gue ya ikut mereka udah. Update, ngobrol ya bikin mereka nyaman sama gue. Udah itu doang. Iya. Kalau misalnya gue ego, gue yakin gue mental sih. Ya kayak makanya sering gue balikin ke anak-anak, coba lah lu nongkrong sama anak SMP. Dengan gaya lu kayak gini, gue yakin lu apa sih lu pasti digituin sama anak SMP. Ya udah kira-kira kurang lebih gue kayak gitu. Tapi kalau lu main ke rumah gue, kayaknya lu segen dah mau bercanda sama gue. Secara otomatis. Karena udah beberapa komik main ke rumah gue tuh yang mau bercanda sama gue segen sendiri tuh. Sosok guanya tuh ya. Sosok ayahnya tuh semakin kental. Kayak keluar sendiri gitu. Padahal gue enggak juga sih, bercanda-bercanda aja. Bercanda. Kan kurang kan? Apa kan? Gak apa-apa kalau itu bisa dimasukin Enggak juga sound efek sih. ketawa. Aduh, dalam hati Cing Abdel ya pantas nggak ada job kayak gitu. Tapi dia tukang ngasih job. Iya. Amin. Amin. Iya. Nah, lo Jakarta Utara kan? Utara. Tapi kayak misal gue tahu ada beberapa anak-anak komik tuh yang respect ke lo-nya itu sampai beliin tiket. Ya. Beliin tiket show. Beliin sepatu. Iya. Beliin tas. Iya. Marcel, Aci yang gue tahu, Iya. ya, Bintang Emon gitu, yang sampai segitunya gitu ke lo gitu. Itu apa sih yang bikin? Gue juga nggak tahu sih, Cing. Mungkin 1-100 omongan gue ada yang manfaat buat dia. Padahal gue mah cuma butuh temen ngopi, ngobrol, ya ada yang nemenin gue aja. Mungkin dia
kayaknya omongan ini bener nih gitu. Beda nerimanya aja. Ya mungkin mereka nerima positif. Kalau gua kan daripada gua ngobrol sama gelas kopi kan, ya kan, ya udah panggilin aja anak-anak gitu. Tapi ya nggak tahu mereka ya begitulah. Gua nggak ngapa-ngapain, tau dikirimin, dibeliin gitu. Itu atas sosok penghormatan atau ini anak kayaknya udah miskin deh, gue beliin dah gitu. Nah itu yang gua nggak tahu tuh. Kayaknya takutnya gitu. Ini orang gembel amat, job banyak tapi nggak pernah ganti sepatu kan gitu. Iya, akhirnya dibeliin sepatu. Iya. Tapi kan perhatian-perhatian yang kayak gitu yang ya apa ya, sebuah penghormatan yang menurut gue luar biasa ya. Karena ada orang sampai ingat untuk beli, bukan masalah harga, bukan Enggak perhatian. Buat kita tuh kalau orang-orang tua tuh nilai nggak penting. Yang penting harganya sih. Iya. Nominal nggak penting, yang penting labelnya berapa. Enggak, perhatian sih. Gua langsung kayak lu nggak perlu beli yang mahal-mahal, lu ngasih yang biasa aja udah cukup buat gua gitu. Iya. Tapi yang gua respect sama si anak-anak ini kayak Marcel, Aci, Bintang, Dani satu lagi. Dani mana nih? Dani Aditya. Oh, Dani Aditya. Yang pakai kursi roda. Ah, dia tuh. Gue pikir ya nggak usah lah sampai kayak gini. Gue kesannya kayak nggak mampu, justru kayak lu nunjukin. Apalagi dikasih sama Dani kayak gimana? Iya gitu. kayak kesinggung guanya. Gue nggak selemah itu gitu. Gue bisa beli gitu. Iya. Tapi ya, gue nggak tahu dia juga bukan itu kali. Maksudnya ada perhatian dari mereka yang kasih tahu bahwa lo adalah sosok yang selalu diingat. Marcel, kalau gue ketemu Marcel, hampir pasti ada omongan tentang lo dan positif. Nah gue nggak tahu tuh Cing. Marcel kalau ini selalu ada obrolan yang sengaja ngomong sama gue atau kedengeran sama gue dan lagi ngomongin lo dan selalu positif. Soalnya gue denger malah justru dari luar gitu. Bang lu diomongin tuh di YouTube-nya sini gitu. Masa sih diomongin apaan? Ya itu Marcel. Yang bener loh kalau jelek gua tampol nih. Ya cuma tipis lagi. Grogi gua. Gila ngobrol doang bisa grogi. Gila. Iya. Nih gue padahal ya gue inget banget nih beat lo nih. Gue ini cleaning service. Tapi orang-orang tuh nyangka tuh cleaning service bagian yang bersihin doang, bersihin WC. Cleaning service tuh ada manajemen, ada direkturnya, ada manajernya. Nah, gue bagian yang bersihin. Ya kan? Iya. Kok apal banget. Aduh. Alhamdulillah. Nah, emang iya. Tapi sebelum itu terjadi, wah jok lu yang gue pakai cingkrang nongkrong. Bubur ayam? Iya. Ada ayamnya nggak? Ada yuk. Ya. Bang, ojek bang. Pelabuhan mau nggak? Mau ambil gini, bukan punya gue. Itu gue pakai tuh buat naikin crowd di tongkrongan itu gue. Iya, gue inget banget beat itu gitu, ngehe gitu. Sama lo ceritain yang, lu punya temen nggak yang kalau ngomong tuh jedanya? Sialan, gue kenyangkanya, wah dia begitu. Kejebak emang. Kejebak, nah itu lo harus lihat tuh. Beat yang itu memang menjebak dan ujungnya membahagiakan. Iya. Responnya iya sih. Yang kemarin tuh. Tapi emang itu Cing, temen gua nggak tahu urat sarafnya kenapa kali ya. Dia kayak butuh perhatian, kalau ngobrol tuh pengen diperhatiin. Makanya kalau ngomongnya dia lama. Terus gestur tuh harus ini, dia ngasih kode kalau dia masih ngomong gitu yang ya biar kita merhatiin tangan dia kalau dia masih ngomong gitu. Tapi jedanya itu bikin ya emang lama dia. Kok mulai gitu. Si Marcel pernah gue temuin sama orangnya. Iya bang, lama juga ngomongnya. Iya. Iya. Tapi kan nih ya, gue banyak banget komik-komik tuh yang karena masih muda jadi pengalaman hidupnya belum terlalu banyak. Dan lo masuk ke dunia komik pada saat pengalaman hidup lo udah banyak. Dan masih mau ke komik. Kalau gue kan karena memang gue ada di dunia entertainment. Gue lihat ini adalah peluang baru gue untuk masuk ke ranah baru. Nah, lo kan jauh banget tuh antara kerjaan lo yang dulu sama si dunia stand up. Tuh kenapa lo? Jauh mungkin karena gue ini kali Cing ya, punya sense of komedi. Karena emang dari dulu juga bokap gue juga emang kaset Jakarta Group, Tom Tam gitu-gitulah. Nah, gue kayak dengerin. Terus gue juga waktu 9 pokoknya 9 SK lah. Pokoknya kalau udah SK jam 7 udah tuh kita nongkrong di Pangsit mie ayam. Dengan radionya? Iya, radionya. Bareng-bareng, nggak pernah tinggalan tuh yang gitu-gitu. Terus sampai dulu di RCTI Baso, pokoknya ya si Peta Komedi gue nonton. Atau lo denger di radio? Iya, sampai akhirnya nongol lah stand up komedi. Kayaknya gue cuma modal bisa cuap-cuap
ngelucu doang, nggak bisa yang kayak apa sketsa gitu, gua nggak bisa gua. Ya disitulah kayaknya cocok aja, gue nyaman. Akhirnya ya gue nyesuaiin diri sama mereka. Itu sih yang tapi ini ada pesawat dulu karena ini dekat Halim 9 bulan. Akhirnya gue dari tadi nungguin itu tuh. Iya. Sampai batuk ya. Usia ya. Iya. Silakan minum. Iya. Aduh. Iya. Jadi kalau orang kan gue tanya beberapa ini stand up comedy itu sesuatu yang bisa melampiaskan kekecewaan hidupnya, atau orang yang sering dibully, terus juga orang yang tadinya nggak berani menyatakan pendapat masuk ke stand up comedy, ada salurannya. Kalau lo cuman memang pure karena seneng komedi, makanya gue nggak terlalu yang ngejar banget, tapi paling nggak gue harus punya nama biar orang kenal sama gue itu. Makanya lu lihat juga kan gue nggak terlalu banyak atau rame, tapi paling nggak gue masih ada di situ gitu. Makanya paling nggak gue nggak stand up, tapi gue ada di tempat yang lain. Misalnya sekarang ini kan gue di film gitu. Ya itu aja, yang penting gue masih seputar itulah, Cing. Pengen sih gue kayak lu gitu, ada di mana-mana gitu. Wah keren banget itu. Jangan dong, ntar gue kemana kalau jadi. Masa gue ke Priuk jadinya. Jangan dong. Iya. Terjadi Marcel. Tapi Marcel luar biasa ya, Marcel ya. Wah gila sih. Itu lo tahu dari belum apa-apa, dia jadi penonton bayaran, lo udah kenal dia belum sih? Belum, pokoknya dia masuk Jakut baru kenal. Oke. Emang nih anak apa ya? So asik. Udah mending kalau so asik, ganteng, bersih gitu. Lu tahu anjing bengkel kan kayak gitu ya? Marcel tuh itemnya emang dia udah mandi aja masih dekil, muka berminyak gitu. Hitam oli lah. Iya, hitam oli. Udah gitu anaknya so asik, ada orang open mic disaut-sautin. Ini bukan lagi penonton bayaran loh, ini lagi open mic gitu. Iya bang, tapi emang anaknya begitu gitu. Jorok lah, udah bajunya juga apa pakai kemeja tuh yang kerannya yang udah sobek itu, Cing. Ya, kayak gitu. Udah seringan digosok karena banyak dakinya. Kaosnya tuh yang udah lusuh, yang warna hitam tapi udah lusuh. Iya, udah lebih ke abu-abu ya. Sepatunya sekarang apa yang udah mangap gitu kan. Sekarang beli sepatu yang 3 sampai 10 juta, udah kayak beli permen dia. Bisa seminggu 2-3 kali beli sepatu Air Jordan ya? Iya, itu ya, yang mahal ya. Itu sepatu dia. Lihat aja sekarang salin-salin. Dulu aduh sampai gua kasihan. Kaki lu nomor berapa, Sel? Nomor 40 bang. Oh ya udah, sabar ya. Iya, sabar doang. Iya, kan namanya sabar. Mau beli. Enggak, belum. Kan gua juga lagi susah waktu itu. Tapi ada niat baik gua gitu. Iya. Aduh, tapi sekarang dia udah jadi orang kaya, Cing. Orang kaya dia. Kan dibilang OTW kaya, udah enggak OTW dia ya. Kayaknya udah enggak dah. Soalnya yang gua lihat udah nyampe kaya. Udah nyampe menurut gua, karena di kepala dia apa yang dia mau dia bisa beli. Dia baru nge-tweet lagi, mudah-mudahan bisa beli rumah di Priuk. Iya, mudah-mudahan sih kayaknya sampai sih. Bisa lah ya beli di situ dia. Bisa. Yang itu soalnya ya itulah bisa lah. Bisa banget dia. Orang dia mau beli di apa dekat si Aco tuh di Aeon. Udah kalau mau beli mah udah kebeli itu. Anjay si Marcel ya. Yang pinter ya itu manajernya, adiknya Denny Cagur. Pinter dia, emang pinter banget ngatur keuangannya. Kalau gue mah dikasih ngatur keuangan habis sama gue. Tapi lo diaturin dibawa kabur. Ya mancing-mancing lagi. Iya. Serba salah ya. Serba salah. Iya. Lo ngatur sendiri nggak bisa, tapi diaturin dibawa kabur. Salahnya gue tuh terlalu percaya Cing sama orang. Kalau kata Mario Teguh, kita berusaha untuk tidak percaya, biar dia yang meyakinkan kita. Untuk bisa dipercaya. Iya. Ternyata salah di gue adalah gue terlalu percaya sama orang. Akhirnya apa? Ya udah kepercayaan itu ya dimanfaatin sama dia. Masih ketemu nggak sama orang itu? Nggak pernah ketemu. Lo nggak mau lagi ketemu atau enggak lo cari? Jadi uang Rahman ini pernah di dalam salah satu fase hidupnya dia pernah bikin sebuah perusahaan yang ya lumayan gede lah ini omsetnya, tapi uangnya dibawa kabur sama temennya. Nah, lo cari gak tuh orang? Enggak. Kenapa emang? Buat gue ya udahlah. Mungkin di situ ya entah itu takdir atau nasib, ya mungkin jalan gue harus begitu. Ya gue ikhlasin aja. Tapi kan itu lo harus tadi kita sempat cerita-cerita lo harus meninggalkan dunia mapan lo. Iya.
uang yang lo udah kumpulin dari dunia yang mapan, yang kalau lo jalanin juga sebenarnya mapan aja hidup. Iya, betul. Itu kan kayak ini yang terakhir apa namanya, lo brekin Iya. semua ke dia. Karena gue yakin, wah ini gue bakal pada waktu itu ya, Iya. gue bakal kaya nih. Gue udah target gue tuh udah ngelis rumah di Pondok Indah, yang mana nih gitu. Udah sampai ke sana gitu. Dan emang yang gue tabung juga udahlah cukup lah nanti ya ke depan. Hilang begitu aja mimpi gue. Ya udahlah, memang udah jalannya Cing. Itu tahun sebelum stand up. Sebelum 2009, 10, 11, 12. Baru masuk stand up. Ada itu nggak sih? Ada hubungannya nggak sih kekecewaan lo itu, terus kayaknya dapat stand up nih, ada kenyamanan, gue bisa lebih lepas gitu. Makanya nggak tau lah, stand up lah yang bikin gue hidup lagi gitu. Makanya sampai bini gue tuh bilang, ya kalau emang stand up itu jadi obat ayah ke depannya, udah nongkrongnya di situ. Sampai sebegitunya bini gue. Sampai waktu gue dapet job pertama, lo tau Yanto Black gak? Tahu. Juara street comedy? Iya. Pertama gue dapet job sama Yanto Black dan gue dikasih duit itu 500.000 lah. Gue bawa pulang tuh Cing. Tak. Nih apa nih? Tadi stand up. Loh, emang ada duitnya? Emang dibayar? Dibayar. Nangis bini gue. Karena yang bini gue pikir 500.000 ya? Iya. Yang bini gue pikir, lu kan di sini nyari obat hati lu buat hidup lagi nih, biar punya semangat lagi gitu. Kok tiba-tiba jadi duit? Ya udah dari mulai situ, ya udahlah gue nikmatin aja sampai sekarang gitu. Karena ngerasa ya yang bisa ngidupin gue sekarang lagi tuh stand up. Makanya waduh stand up. Makasih nih gue jadi waduh semangat. Banyak kok orang yang merasa stand up itu bukan sekedar materi, tapi stand up itu menyelamatkan jalan hidup. Kadang kita memang agak sedikit. Cing, boleh ngerokok? Boleh dong. Wah, tau gitu saya ngerokok. Iya ngerokok lah. Kok malah ngopi dia. Boleh dong ngerokok dong. Jadi ngomongan udah mulai dalam, masalahnya kalau nggak ngerokok kacau ini. Tadi padahal janji nggak kesini kan. Dia mancing-mancing. Tapi gua nggak nyebutin nama kan. Iya. Secara kasusnya kita nggak usah sebut detail, tapi secara gambaran bahwa. Dan itu bukan sekali Cing, 2 kali. 2 kali. Setelah itu hancur perusahaan itu, gua ke notaris lagi, bangun PT lagi, bikin ya habis lah berapa puluh juta kan, berdua sama temen. Kejadian yang sama diulang lagi. Dengan orang yang beda, dengan orang yang beda. Akhirnya kayaknya gua ngambil kesimpulan, ya udahlah, bukan di sini mungkin jalan gua. Ya mungkin ditunjukinnya di stand up ini, walaupun ya belum rezeki gua belum bagus lah kayak teman-teman, tapi paling enggak gua udah nyaman di sini gitu. Iya. Dan lebih mudah jalan hidup. Kayaknya gue mau habisin masa tua gue udah di stand up aja di dunia di komedi lah. Ya komedi. Udah itu aja. Walaupun belum ada hasil yang kayak teman-teman, tapi paling enggak gue nyaman aja, tenang gitu. Iya. Apalagi di usia-usia kita gini memang materi perlu, tapi ketenangan jiwa kayaknya lebih penting. Udah, gue ngerasa kayaknya udah gue bertahan hidup aja udah cukup gitu. Anak-anak gue juga udah selesai kan, kuliah ya udah, makanya udah kalau lu mau nikah dah. Kalau istri mah dah 1 orang gampang lah. Kasih dedak juga kalau bebek kali ya. Iya. Iya. Kadang-kadang kita memang laki-laki ya, mungkin semua orang gitu. Ada gengsi ngaku bahwa kita gagal. Ya. Kita pernah gagal karena kita pernah dipecundangin orang, itu sebuah hal yang memalukan buat kita. Padahal menurut gua obat yang paling pas adalah ngaku dulu bahwa kita memang lemah. Kok lu tahu Cing? Gue gengsi lu. Iya. Gue kerja nih Cing ya di anak perusahaan Telkom. Gue 14 tahun. Jadi pas gue memberanikan diri untuk bisnis, gue keluar dari kantor. Kantor gue di Jalan Kebon Siri. Samping Wapres, depan MNC. 23 lantai. Jadi pas gue lewat, habis makan nasi goreng Kebon Siri sama bini gue. Terus gue ngelirik gini, kata bini gue, nyesel nggak keluar dari situ? Ya ngapain nyesel, emang di situ doang nyari makan. Dalam hati mah nyesel gue Cing. Cuma gue nggak mau ngakuin. Tapi terakhir berapa tahun kemudian tuh, 6 tahun apa 5 tahun, gue baru ngakuin nyesel. Nyeselnya karena emang pada waktu itu gue di situ udah nyaman lah, gaji gede, fasilitas oke. Tapi mungkin kalau gue nggak keluar ya gue nggak jadi kayak sekarang. Ya. Jalan hidup memang udah ditentukan gitu. Selalu gue berpikirnya positif aja, positif aja. Ya gue termasuk salah satu ya fans lu lah. Woi.
di Mama Dede tapi Oh ya. iya. Ada mamanya kan. Iya. Karena gini Cing, waktu di Batam yang gue setel lu gitu. Jadi makanya gue inget, wah ini AA dan Mama ini puluhan tahun nih Cing ya? Iya, belasan tahun lah. Ya itu makanya gue bilang, wah lama juga dong. Iya. Lo mulai kayak kan penerimaan kelemahan kita tuh anak-anak stand up itu kayaknya lebih terbuka mengakui kelemahannya, bahkan kelemahan itu yang akhirnya jadi materi banyak di anak-anak. Nah lu mengalami fase ya gue emang nggak segagah itu sih, ada hal yang gagal dan harus gue omongin, itu mulai kapan lu bisa? Mulai ya pokoknya mulai terjun di stand up di abis Suci lah, gue udah mulai benar-benar terbuka dan gue mau berbagi. Gue makanya kalau ke anak-anak komunitas tuh gue berbagi kegagalan buat mereka. Iya. Kalau cerita sukses gue yakin semua orang pengen berhasil semua kan. Iya. Tapi mereka mau nggak ngerasain pahitnya itu kayak gimana? Itu yang selalu gue ceritain ke mereka. Ini lo gagal, ini gagal kayak gitu. Memang cerita untuk berhasil juga kita kadang-kadang harus ngelihat contoh kegagalan ya. Iya. Dan jangan sampai ngelewatin proses itu. Nah di stand up emang lo nyaman. Nyaman. Tapi kayaknya di beat lo nggak ada tuh lo cerita kegagalan. Gue belum damai. Banyak sih anak-anak yang bilang, bang lu bawain cerita lu deh bang. Iya. Yang lu bandel, yang lu pernah kerja, lu gagal, lu bisnis, lu apa. Gue belum damai kayaknya ke situ. Tapi satu saat gue akan buka sih di spesial show gue. Kapan mau bikin spesial? Kalau nggak ada tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. Karena beat lo itu ya beat tongkrongan aja. Yang lo lihat lucu di tongkrongan, terus lo olah jadi format stand up. Iya. Dan dapat aja sih. Iya. Cuman memang jadi tidak dalam. Belum memang. Gue ngerasain itu. Jadi nggak dalam. Gue akan buka nanti di spesial sih. Soalnya banyak anak-anak sering gue ceritain pengalaman gue. Bang kenapa nggak ini aja yang dibawain, kata cerita lu di panggung katanya. Gue belum siap gue didengar anak-anak gue gitu. Ya takutnya anak bini gue nonton kan. Ini kan nonton ya anak bini lu. Mudah-mudahan enggak lah. Iya, ntar gue share kok. Kalau anak gue dua-duanya sih, ya namanya anak ABG ya update lah, dia tahu. Iya. Kalau bini gue enggak lah. Tapi kayaknya akan lebih seneng deh. Buktinya si istri lo seneng lo ada di stand up. Iya. Obat dari emang sedemikian terpuruknya lo. Secara ini, secara mental. Hancur sih. Gue nggak gila aja ada di pinggir jalan udah syukur gue. Hancur sampai botak kepala gue rontok. Mikirin itu tuh. Iya uang gue. Iya kebayang gak sih dengan yang anjing gue nabung ini duit. Kok tiba-tiba manis ya duit gue dimakan sama orang gitu, sama temen. Kalau temen ini baru kenal sih nggak apa-apa. Temen lama cing, temen udah 7 tahun dah. Ya kita udah tahu lah. Manis duit gue. Jadi sedemikian apa ya terpuruk ya secara kejiwaannya. Iya. Wah hancur mental gue. Pokoknya ya kayak udah nggak mau hidup lagi aja, udah kayak nggak ada kehidupan gitu. Tapi kalau gue cengeng balik lagi sih, anak lagi kenceng-kencengnya butuh biaya. Kalau gue cengeng juga anak bini ntar sama siapa bersandarnya kan. Tapi tetap aja secara fisik tuh kelihatan muka gue yang kayak bini gue tahu kalau gue tuh lemah gitu. Ya gue meyakinkan mereka untuk yang tenang, gue masih ada kok nyawa gue gitu. Ya inilah ketemu stand up di situ baru hidup gue. Iya. Lo bisa cerita kegagalan kok lo ke anak-anak gitu ya. Kayaknya di situ emang tempat gue tuh. Dan gue di situ baru bisa bebas gue berbicara yang gue lama cing nggak ngomong sama orang tuh yang lu gue kan dulu mah gue ngomong saya ya. Ngomong agak wibawa. Orang kantoran gimana standarnya kayak gitu gue ngomong. Tiba ketemu di komunitas, hey apa kabar lu anjing bisa ngomong gitu kayak gue seneng banget. Dan gue bisa pakai kaos celana jeans kayak merdeka gue. Dulu kan rapi celana bahan kemeja orang kantoran banget udah. Sekarang gue kayak udah nggak ada yang ngatur lagi dah. Jadi memang stand up tuh makanan jiwa lo banget ya. Santap apa namanya ya obat lah di ini. Menurut gue obat banget buat gue. Yang ngebangkitin gue hidup lagi lah. Karena target utama gue awal masuk komunitas tuh gue hidup lagi lah jiwa gue gitu. Nah lo dapatnya itu ngerasa wah ini nih tempat gue nih pada saat lo ngapain? Pas street comedy. Iya kayak gue, gue ngomong dengerin ya. Udah di situ gue bang yang kayak ternyata gue masih dilihat, masih dihargain, masih dipandang gitu. Ternyata ya dunianya kita beda gitu. Ternyata emang dunia bisnis ya bisnis, dunia ini ternyata nggak bisa kita pukul rata tuh cing. Maksudnya ya
kita terpuruk di sini ternyata adalah yang bisa. Iya. Gue tadinya mukulnya pukul rata aja gitu. Kalau kita gagal ya udah. Udah gagal semua gitu. Ternyata enggak. Nah itu lo simpen terus selama sebelum ketemu stand up. Iya. Pengennya ngeliat orang ngeliat lo nggak gagal aja gitu. Iya. Ya itu stres jadinya. Ya. Iya benar. Oh, lu psikolog ya? Enggak, kan gue denger cerita lu. Oh iya. Nggak, tapi bisa ngeraba-raba ya. Iya. Karena gue juga pernah malu mengakui kegagalan. Iya. Akhirnya kita hidup berpura-pura gitu. Itu yang bikin berat, Cing. Nah, iya. Gue sekarang udah berani tampil apa adanya gitu. Betul. Lu di mana rumah lu? Priuk. Wah, lu pasti kaya. Enggak, gua ngontrak. Kok ngontrak? Ya mau diapain, orang gua belum punya duit. Dulu gue punya rumah, tapi ya udah itu dulu gitu. Sekarang mah ngontrak. Wah, mobil lu keren. Enggak, Agia. Enggak malu, ngapain malu lah. Yang malu-malu nongkrong, minta rokok sama mak lu. Goblok. Iya, dulu kita hidup senang terus ambrol. Itu yang pertama diserang emang mental kita. Iya, mental, Cing. Mental kita. Gua bersyukur ya, alhamdulillah sama Allah tuh yang gue masih dikasih mental yang kuat gitu. Ya mungkin karena latar belakang gue juga emang orang susah kali ya. Emang udah terlatih mental tuh. Ya alhamdulillah bisa ngadepin masalah hidup tuh kuat gue. Itu yang selalu gue omongin ke anak-anak di komunitas tuh. Ya, gue kalau ngomong panjang-panjang napas gue pendek, Cing. Paru-paru. Tinggal satu. Satu ya pura-pura. Pura-pura paru-paru. Padahal bukan. Tapi kalau gue denger sebenarnya lu terpuruknya jauh dalam ya, karena bini lo sampai ngomong kalau emang stand up jadi obat lu silakan. Sebenarnya bini lo udah ngeliat dari dulu kali. Iya, karena gue orang yang termasuk, ya itulah yang sering gue pesan sama anak-anak. Satu, jangan sombong lu. Hargai istri lu ngomong, karena dia punya hak untuk ngasih masukan ke kita. Nah itu yang gue sombong, Cing. Maksudnya gue nggak menghargai istri, padahal istri tuh ucapannya semuanya bagus gitu. Itu gue nggak dengerin. Makanya gue ngerasa dosa di waktu gue udah kebahagiaan mereka gue renggut tuh. Jadi kalau malam gue ke kamar mereka ngeliat anak istri tidur, nangis gue. Karena mereka nggak tahu apa-apa. Harusnya mereka udah enak. Gue yang ego, ya itulah ngerenggut kebahagiaan mereka. Makanya gue mau nebus itu lagi ya. Dari sekarang ya dengan susah payah lah. Nggak apa-apa. Rezeki kan ada aja, Cing. Pasti ada rezeki. Rezeki udah disebar, kita tinggal jemput doang kan. Iya. Udah nggak nyari lagi sebenarnya. Kalau kata Agim, copet aja orang jahat dikasih rezeki. Masa kita orang baik-baik enggak kan gitu. Paling enggak kalau udah mentok ya kita nyopet lah. Tapi emang gak ada skill gue di situ sih. Gue juga gak ada, gue tremor gimana ya. Tapi kalau nodong gue pernah. Gue mendingan nodong. Iya. Dalam pengaruh obat gak? Nggak, normal gue. Gue kalau mau tes mental itu udah ini banget. Gue kalau pengaruh obat mah gue lebih parah lagi sih. Iya, pengaruh obat mah udah gokil emang ya. Orang normal aja gue berani. Gue justru kalau mau ngetes mental tuh anak-anak Priok, lu berani, tapi besok ya nunggu lu sadar. Ayo kita tes mental. Wah, gue bawa ke Senen kadang-kadang. Kalau yang jagoan-jagoan kandang gitu. Kalau mabok di kandang ribut ya. Wah, besok pagi bangun tidur gue bawa tuh. Nah, tonjokin orang itu. Wah, apaan nonjokin orang? Tonjokin, yang berani gak lu? Iya, apalagi dengan latar belakangnya kayak gitu, menerima kegagalan tuh gengsi. Gengsi, Cing. Asli bener. Gengsi. Makanya dulu gue bandel, berani sama orang. Nah, itu gue balik, Cing. Nyali kebandelan gue berani sama orang itu, gue pindahin untuk melawan kehidupan. Nah, itu bener. Jadi buat gue, ada orang yang bilang katanya, wah Jakarta keras. Ya buat gue karena lu lembek. Coba lu yang keras, Jakarta lembek. Nah itu yang gue lawan, Cing. Dan itu udah Ini kalau cerita gini ada backsoundnya nggak? Ada, ntar gue kasih yang ini ya, kayak mikrofon. Ini lebih banyak sedihnya nih. Iya. Gila. Dan itu lo dapetin begitu lo udah masuk stand up. Hah? Nilai-nilai itu lo dapetin setelah lo masuk stand up. Iya. Karena stand up tuh ngajarin gue berdamai. Jadi setiap yang gue tonton acara apapun kompetisi, yang gue selalu dengerin adalah juri. Dari mulai stand up juri yang gue dengerin. Pertama Radit di situ kan. Nah kalau di The Master tuh Deddy Corbuzier.
Kalau di dangdut Soimah. Pokoknya yang kritis-kritis saya gue dengerin. Nah itu buat pelajaran gue sebagai mulai masuk di dunia entertainment tuh Cing. Ternyata kan harus mental yang disiapin kan. Iya. Ternyata ya gue pikir gampang, nggak segampang itu juga. Iya. Gila. Makanya lu beruntung Cing. Iya nggak dapet ajab. Enak aja. Tadi ngobrol-ngobrol sebelum ini harusnya lu Cing ada azabnya dulu kata gitu. Iya gue jadi kayak ngiri gitu. Emang rezeki lu bagus gitu. Tapi orang baik ya pasti bagus lah. Ya, apa yang kita tabur, apa yang kita tuai katanya. Ya basic lu mungkin ya bagus gitu. Ya mudah-mudahan. Karena kan beda-beda ya rezeki tuh. Beda-beda. Kayak ada rezeki titipan. Iya. Rezeki titipan tuh kayak si Marcel. Orang tuanya bertahun-tahun susah. Nahan hinaan yang gitu-gitulah. Bapaknya meninggal, rezeki dititipin nih. Sebenarnya buat orang tuanya kan. Karena Allah nggak percaya sama orang tuanya, titipin ke Marcel. Ada rezeki yang memang orang kaya, anaknya kaya, karena kerja keras. Ernest tuh. Ada orang tuanya susah, anaknya sampai sekarang susah. Nah, itu mah ajab. Gitu. Iya. Bukan nama orang. Bukan. Iya. Ajab doa ibu. Iya. Lumayan kan? Iya. Ya tapi ini gue dapat ide baru loh, karena biasanya gue komik-komik muda ya yang itu pengaruh stand up di kehidupannya. Ya paling yang cerita gitu, gue sering dibully, gue nggak berani ngomongin pendapat gue gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang beda gitu. Bisa aja. Beneran. Stand up itu bener-bener mengubah hidup dalam arti sesungguhnya gitu. Dalam arti sesungguhnya. Bener iya, kalau itu bener. Cuma kan memang gue belum ngomongin di luar. Gue baru ngomongin ini di lu. Karena emang nggak pernah ada yang ngundang gue. Coba lu lihat di mana ada, gue nggak ada. Oh ada podcast stand up Indo tapi itu nyeritain masalah profesi. Waktu itu sama Gilbas dan Gilbas pun gue nggak nyangka bang cleaning service sampai sedetail itu, sampai sekeren itu gitu. Ya kan, ya itu balik lagi Cing. Orang kalau gue bilang gue cleaning service di kepala orang kan tukang nyapu doang. Salah bos. Di dalam cleaning service itu orang S1, S2 enggak, gue nggak ke situ. Iya maksud gue orang-orang pinter gitu di dalamnya. Kayak ISS dulu kan awalnya cleaning service. Memang dia Sekarang salah satu perusahaan asing. Oh dia asing ya? Asing dari Denmark. Nah itu salah satu kompetitor gue. Dan itu yang gue nggak pernah takut ngelawan dia karena apa lu pakai sapu gue sapu. Yang membedakan lo sama gue adalah gue garansi 24 jam on call. Anjing suara gue habis. Napas gue pendek. Tadi gue next itu aja ngap-ngapan. Karena yang satu paru-paru, yang satu pura-pura. Iya. Pengalaman hidup lo yang kayak begini satu kali pun belum pernah lo jadiin ini, belum. Jadiin beat. Nggak ada. Ini baru amal lo lah. Nggak mau di stand up juga nggak pernah lo. Belum. Tapi emang kayaknya kalau udah banyak yang ngedukung untuk ngebahas itu, gue akan buka di special soul ntar. Kayaknya memang menarik sih. Harusnya sih menarik. Karena gue udah damai juga sama istri gue, anak gue. Anak gue udah terima juga lah. Maksudnya gue nggak malu lagi. Gitu. Tadinya gue masih malu kan. Malunya kenapa nih? Lu malu kenapa? Ya karena gue ngambil tindakan yang salah gitu. Kayak ntar gue diserang sama anak gue. Tuh kan gara-gara ayah harusnya kakak udah bisa begini begitu gitu. Nah gue belum siap diserang. Kalau sekarang udah siap gue. Artinya orang keluarga juga udah tahu semua. Udah. Kalau misalnya gue disalahin, ya iyalah dulu ayah hilap apa gitu kayak itulah. Ya namanya manusia udah. Tadinya gue nggak mau disalahin, egonya laki-laki kan gitu. Padahal salah beneran. Salah. Gue tahu salah. Makanya gue cuma nggak bisa ngomong, cuma bisa nangis kalau malam. Dan sering ya itu. Sering. Iya pasti. Karena buat terapi buat gue tuh. Iya, kadang-kadang ada orang yang ngerasa laki-laki tuh nangis tuh cengeng. Orang kalau bini gue lagi tidur aja gue liatin gue nangis gue. Karena? Jelek amat. Iya. Kalau gitu gue cari yang muda. Iya. 8 tahun Cing sama gue selisihnya. Tuan? Bini. Pada awalnya gue nikah tuh yang kayak wah gue direnggut nih kebahagiaan masa muda gue yang harusnya gue nongkrong kan gitu. Tapi pas anak gue udah mulai SD tuh kelas 6 gue ngerasa alhamdulillah gue untung ketemu istri yang kayak gini gitu. Padahal sebenarnya istri lo yang kerenggut masa tuanya. Masa tua gue kok jadi kayak begini gara-gara.
Makanya kan hormon gua ketarik sama dia. Iya, Sekarang kalau jalan kayak sumuran, Cing. Iya. Iya, ya teorinya Tante Girang lah, nyari brondong. Dia dapat gua. Gua boros kan. Di luar dikira, "Bang, umur lu gocap." Gocap. Masih kepala 4 nih. Iya. 48 lo kan? 48. Ya 2 tahun lagi lah kalau nyampe. Iya, gua tahanin tuh. Oh, gua udah panik, Cing, yang waktu masuk UGD yang kedua kalinya tuh. Udah impusan, rekam jantung semua tuh. Berasa kayak malaikat Ijrol udah mundar mandir. Iya. Aduh. Udah mengetok-ngetok. Iya, aduh, udah gelap tuh. Jam 4 subuh gua masuk, jam 10 baru sadar udah koma gua tuh. Itu apa penyebabnya? Rokok. Napas gua udahlah. Udah parah. Udah dokter bilang udah berhenti. Tapi keputusan terakhir dokter ngobrol sama istri gua, ngasih tahu tuh. Nih Bapak nggak bisa sembuh rokoknya karena apa? Ini dari hasil ronsen perokok akut. Udah nggak bisa berhenti. Ya sampai sekarang gua obatnya itu aja, Cing. Seminggu 2 kali air kelapa hijau, susu, beruang tuh. Sama jahe ketumbar. Emang udah umur-umuran sih udah masuk. Udah masuknya herbal semua gua. Iya. Wah, sekarang udah mana? Iya. Browsing juga udah browsing herbal. Herbal sama itu apa 40 hari menuju maut gitu. Gue sekarang tiap pagi masih konsumsi wortel, lidah buaya, Blimbing. apel sama madu di jus. Udah orang tua banget kan. Gua blimbing sama wortel tuh. Iya. Malam apa lo? Malam itu air jahe aja. Air jahe ketumbar. Gue ketumbar. Sorry ya, kita orang tua nih. Obrolannya penyakit. Iya. Lu nggak nongkrong sih di komunitas. Anak-anak mah ngobrolin penyakit. Kita kalau ngobrol sama di gangan seumuran, penyakit semua. Iya. Ngadu gengsi. Iya. Kalau penyakitnya nggak keren dikit, wah kalah lu. Kalah ya, benar. Wah pinggang gua, ya gua mah ginjel. Gitu. Ngadu keren. Ngadu keren sakit ya. Kalau nggak ngadu keren, prestasi anak. Wah anak gua setahun 3 kali naik gaji. Anak gua ngambilin anak orang. Goblok. Itu mah aib goblok. Prestasi. Ya tapi emang semakin berjalannya waktu, usia kita tambah, pola pikir juga berubah ya. Berubah. Yang bikin berubah adalah keadaan, Cing. Ya gue bisa begini ya karena keadaan yang memaksa gue bisa ngerubah. Kalau nggak keadaan mah nggak mungkin. Tapi kan ada orang juga yang tetap nggak berubah walaupun keadaannya memaksa. Itu mah tolol aja kalau kata gue. Iya benar. Ego. Selagi orang itu nggak berubah, gue yakin egonya masih dipakai. Padahal kalau ego itu dibuang, gue yakin bisa lebih enak dari itu. Mau percaya mau enggak, iya. Buktinya gue di stand up. Oh ya udah, ego gue buang, gue diterima kok sama anak-anak. Buktinya gue masih ada di dunia stand up. Ya banyak teman-teman yang masih mau bantu ngasih job, ada. Walaupun gue nggak nyari, tapi ya udahlah nating tulus aja kok. Dan gue sadar diri dengan kemampuan gue. Kucing gue kalau ngomong panjang gitu. Iya karena paru-paru satu. Iya. Pura-pura. Iya. Iya. Jadi stand up memang ini satu. Ya gue juga baru dapat ini. Ada stand up yang merubah hidup seseorang karena perjalanan hidupnya yang udah naik turun. Yeah. Biasanya nih orang baru nemu hidup di stand up. Nah lo kembali menemukan hidup di stand up. Makanya sampai sekarang ya gue nggak tahu lah kalau di sosial media atau ketemu sama anak-anak yang lain terlalu lebay lah dibilang. Tapi gue kan ngomong apa adanya aja. Nggak bisa yang basa-basi dulu gitu. Langsung ke poin aja. Kadang-kadang anak-anak tuh nerima, lu mah selalu gitu bang, lebay, muji-muji. Yang orang tua kan kayak gitu kan. Muji ya udah muji gitu. Jelek ya bilang jelek gitu. Makanya stand up Indo tuh buat gue ya udah emang rumah kedua gue gitu. Ya bukannya lebay emang. Ya itu yang terjadi sih buat gue. Iya memang sulit apa ya, orang yang nggak merasakan akan sulit bisa mengerti. Mungkin kalau gue ceritain sama komik-komik baru atau yang apa, dianggapnya cerita biasa aja. Tapi ya stand up yang bikin ngerubah gue. Mereka juga kan nggak tahu. Gue datang pada waktu itu kenapa. Iya. Jadi hidup lo merasa masih ada harapan ya? Iya. Waktu itu gue datang lebih banyak ke pura-pura, Cing. Maksudnya? Iya dengan datang bawa kamera SLR. Yang biar kelihatan gue nggak ada masalah gitu. Padahal kalau Tomo itu lagi terpuruk asli tuh.
mereka nggak tahu. Iya. Ego lo masih ada. Masih. Lo pengen dilihat sebagai orang yang baik-baik aja. Iya, gue nggak mau dilihat cengeng gitu, enggak. Gue nggak datang yang begitu. Gue happy aja udah dengan fasilitas, dengan motor yang wah gitu. Bawa kamera, nongkrong di kafe, jajan paling banyak, gitu-gitu lah. Padahal itu untuk menutupi kegagalan. Nutupin. Padahal gue nangis itu di situ. Iya. Cuma pengen ketawa doang di Kedai Sari itu di open mic-nya Jakut. Tapi ya setiap open mic di mana gue samperin, gue pengen ketawa doang, ngibur hati gue, ngobati biar lupa gitu. Ternyata emang susah untuk lupain, tapi pelan-pelan hilang. Iya. Nggak bisa lo lupain karena lo nggak ngakuin lo bermasalah. Iya. Itu sih yang masalah jadi buat gue. Pada akhirnya kesini udahlah. Yang penting satu, jujur sama istri udah. Iya. Ngakuin. Istri memang ya. Iya. Iya. Makanya gue kalau di rumah tangga, ya mungkin lu pernah ngerasain lah Cing ya, di rumah tangga tuh. Kita di rumah tangga mah udah goblok aja ya kan gitu ya. Gue inget nih di cerita Umar bin Khattab. Sering gue dengar dari banyak ustadz ini tentang bagaimana memuliakan seorang istri. Ada seseorang yang baru punya masalah sama istri. Istrinya kayaknya nggak menghormati dia sebagai suami. Dan dia mau ngadu ke Khalifah Umar, mantan preman, sepreman-preman. Iya. Begitu sampai depan rumah Umar, begitu mau masuk dia lagi denger istrinya Umar lagi marahin Umar. Anjing, gue mau ngadu tentang perlakuan istri ke Khalifah, tapi sementara dia lagi dimarahin. Pulang dah tuh, nggak jadi. Besoknya datang lagi cerita ke Khalifah Umar kemarin gini, kok mau dimarahin istri? Katanya nggak ada ngelawan. Terus Khalifah Umarnya jawabnya, bagaimana mungkin gue bersikap kasar sama istri gue yang udah melayanin gue 24 jam, melahirkan anak gue, membesarkan anak gue, itu hasil kita loh. Masih ada sebersit ketegaan untuk marahin dia, itu bener-bener kacrut. Sekali Khalifah Umar, sepreman-preman itu. Sepreman-premannya. Jadi emang yang klise-klise buat kita dulu klise, begitu sekarang kita ngerasain, anjing emang bener. Awal-awal tuh gue kayak gitu tuh. Udah pas kesini gue ngeliat nggak lagi gue marahin istri gue. Walaupun dia salah, tapi gue nggak berani lagi nyalain dia. Karena gue minta sama mertua tuh susah juga, Cing. Terus gue niat nikah, emang pengen sampai tua. Ya kalau emang mau sampai tua mah, ya udah jagain aja. Udah. Makanya gue sepinter-pinternya gue di luar, di rumah mah gue udah goblok aja dah. Udah ngikut aja orang dia yang wah susah lah nyari istri kayak gue yang mau nyuci motor, nyuci mobil. Genteng bocor dia yang naik. Bukan gue. Iya, sampai gue di rumah dia tuh. Masa nggak nyampe. Sampai aduh, dibilang malas, gue juga nggak malas, tapi emang istri gue emang rajin. Dia guru, Cing. Dari UIN, lulusan UIN S1. Fakultas Tarbiyah sama Mama Dede tuh. Makanya dia cocok kalau dengerin Usuk Mansur, satu kampus lah. Tapi dia mau ngurusin gua yang ya gimana ya, gua kayak mau ninggalin dia berat lah. Tidur dari mulai di atas karpet yang semeter 3.000 sampai sekarang tidur di ubin. Malah nggak ada karpet. Dia masih. Tapi ubinnya semeter 4 juta udah. Amin. Iya. Masih mau dia nemenin. Kayaknya gua jagain lah dia. Ya ujian terberat kita ya gitulah, Cing ya. Biasalah di dunia entertainment kan banyak tuh. Ya itu mah udahlah. Sejalan aja. Hello. Karena gue juga ya bukan nggak normal, gue ngeliat cewek cakep ya normal. Tapi masalah kan durasi udah nggak ada, ya kan, udah nggak bisa. Iya benar. Oke lah Ayah Rahman, terima kasih udah berbagi nih. Anjay, berapa lama ini? Anjay. Masa sih? Iya. Masih ya, nanti jangan semuanya dia omongin juga karena ini akan diomongin nanti di special show dalam waktu dekat. Banyak up and downnya malah yang lebih banyak. Karena yang kalau lo penonton stand up dan suka ngeliat Rahman stand up, isinya itu jenaka-jenaka doang gitu, ceritain temennya gitu, sesuatu yang apa ya yang biasa lah kalau menurut gue. Itu lo sama gue sebenarnya, jenis komedinya gitu, yang ringan-ringan aja gitu, nyari aman aja gitu, nggak mau nyeritain yang aneh-aneh gitu lah. Tapi nanti mudah-mudahan di stand up spesialnya Rahman
akan ngomong apa? Udah judul udah ada? Belum sih, lagi dibikin. Iya. Kayaknya gue mau pakai tuh yang menuju gocap tuh kayaknya. Iya, menuju gocap oke juga itu ya. Iya. Ya insya Allah nyampe dah. Ya, lebih dong. Iya, iya. Ya minimal gue bisa mendampingi anak gue ijab kabul lah. Amin. Paling kayak gitu. Amin. Iya, iya. Oke, Rahman terima kasih udah. Sama-sama hadir Cing, di gue udah sini. bisa bertamu ke rumah lu. Udah berbagi banyak banget pelajaran ini. Memang Akhirnya gue bisa ngerasain 2 kali pesawat lewat dia nggak sadar. Saking asiknya Cing berarti ya. asik ngobrol itu Asik ya, ngobrol. ya. Oke, kita ketemu lagi di tamu wawancara berikutnya.